Selamat datang di rekap saya. Ada spoiler di depan. Hati-hati dan jaga diri. Terima kasih khusus untuk anggota channel. Seri dimulai di sebuah hutan yang menyedihkan di tengah badai. Kita melihat seorang satria menusuk seorang pria dengan pedangnya dan ternyata dia adalah vampir yang telah mereka buru selama beberapa waktu. Dia menyebutkan bahwa dia pasti bersenang-senang, bersembunyi selama setengah tahun dan pasti dia telah membunuh banyak orang selama waktu itu. Itu adalah trik yang cukup bagus untuk mengejek mereka. Saat kita belajar bahwa mereka adalah sekelompok satria suci, dia memberitahu mereka bahwa perannya sudah selesai sekarang. Karena Tuhan tidak akan membiarkannya melakukan sesuka hati, tetapi untuk dihormati. Karena dia diberi gelar pembunuh vampir dalam arti lebih jauh untuk menipu gereja, dan gagal menerima hukuman dari satria suci. Penampilannya telah membuktikan semua dosanya, tetapi sebelum dia membunuhnya, dia ingin mereka tahu bahwa selama ini mereka tidak menangkapnya dengan segera secara sengaja. Alasan dia bergabung dengan tim pengejar terlambat dan alasan dia diizinkan melakukan apapun yang dia mau adalah karena dia adalah vampir yang muncul setelah waktu yang lama dan dia harus bertindak perlahan dalam menangkapnya agar mereka mendapatkan lebih banyak perhatian. Vampir itu menggeramkan giginya, mengatakan bahwa dia sadar bahwa ini adalah dunia di mana hanya yang kuat yang bertahan. Segalanya ditentukan semata-mata berdasarkan kekuatan, dan itulah sebabnya dia melarikan diri. Saat dia menyerang Satria Suci itu memotongnya langsung ke bawah, membelahnya menjadi dua. Saat vampir itu sekarat, dia bertanya-tanya apakah semuanya sia-sia. Satria Suci itu memberitahunya bahwa keberadaannya saja mencemari dan membawa aib pada citra gereja. Vampir itu berkata, seandainya dia punya satu kesempatan lagi, dia tidak akan lagi duduk diam. Kita kemudian melihatnya terbangun dengan ketakutan. Dan dia melihat sekeliling bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia meraih wajahnya, memastikan bahwa itu masih utuh. Berkata bahwa dia baru saja dibelah dua, namun dia masih utuh. Dia yakin dia sudah mati. Dan meski dia baru saja bangun, dia tahu itu bukan mimpi. Karena ini pasti tenda yang dia tinggali sebelum Satria Suci gereja mengejarnya. Dan berdasarkan tanda-tanda di dinding, dia sudah berada di sini selama sekitar setengah tahun. Dan ini sebelum tim penaklukan bahkan mulai memburunya. Dan dia berdiri di sana hanya bertanya-tanya apakah dia kembali ke masa lalu. Tapi jika ini adalah kesempatan kedua, dia tidak akan membiarkannya terlewat begitu saja. Dia menjelaskan bahwa dia berada di hutan terpencil dekat desa Broadwin dan manusia hampir tidak pernah lewat di sini. Dan dia bertahan dengan bersembunyi dari manusia karena dia lemah. Dia adalah vampir lemah yang menahan napas dan hampir bertahan setiap hari. Dan kita belajar bahwa namanya adalah Eugene dan meskipun dia tidak pernah merasa haus akan darah manusia, secara alamiah, dia menyerah pada instingnya sekali lama dulu dan kesalahan tunggal itu merusak segalanya. Keesokan harinya, para tentara bayaran menyerbu area itu dan dalam waktu 5 hari, para kesatria suci telah berpatroli di desa dan tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka akhirnya selalu menemukan dia. Karena ketakutan, dia bertahan hanya dengan meminum darah binatang selama 12 tahun, yang sebagian alasan mengapa dia terlihat seperti buah zakar seseorang, sementara dia penasaran tentang bagaimana dia kembali ke masa lalu. Dia mengatakan bahwa dia lebih khawatir tentang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan jika dia bersembunyi lagi, dia hanya akan menemui akhir yang sama. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah menjadi cukup kuat sehingga bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak bisa membunuhnya dan untuk dia melakukan itu, dia akan menjalani kehidupan vampir yang sebenarnya. Dia menuju ke rawa, mengatakan bahwa ini adalah tempat dia akan memulai bagian pertama dari strateginya. Dan dia menjelaskan bahwa vampir bisa menyerap kekuatan melalui darah. Dan semakin kuat pemilik darahnya, semakin besar kekuatan yang didapat. Saat air mulai mendidih, sesuatu melompat keluar darinya. Dan Eugene mengatakan bahwa akhirnya datang, itu adalah penguasa hutan. Dan itu adalah buaya besar. Seperti di Lake Placid, jika kamu tahu, kamu tahu. Eugene hampir menghindari serangan monster itu, mengatakan bahwa dia harus memprioritaskan untuk menghindari setiap serangan, tapi dia hanya perlu melukai sedikit saja. Seolah-olah dia bisa meminum darahnya, itu akan menjadi tiket emasnya. Sampai sekarang, seluruh strategi bertahan hidupnya bergantung pada menghapus keberadaannya. Tapi sekarang dia tahu bersembunyi pada akhirnya akan gagal. Dia tidak punya alasan untuk ragu. Dan dia lebih putus asa daripada siapapun untuk mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Saat dia menyerang monster itu, pedangnya cip dan patah. Dan saat dia teralihkan dalam satu momen itu, monster tail menyapunya, mengirimnya terbang melintasi tanah dan dia meluncur di atas air. Seperti saat kamu memantulkan batu. Kita lihat dia mengalami luka berat. Dan saat dia melihat ke atas, monster itu datang untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia bilang mungkin dia meremehkan kekuatan Romer ini. Dia menjelaskan bahwa Romer bukanlah monster dungeon tetapi predator liar yang berkeliaran di alam liar. Beberapa Romer bahkan muncul di daerah yang tidak ada mana, dengan membawa kristal mana yang lebih berharga daripada batu permata. Kristal mana sangat penting bagi Romer dan jika dia bisa mendapatkan kristal mana, situasinya akan berubah, tapi perbedaan kekuatan saat ini terlalu mengerikan dan dia pasti meremehkan itu jauh lebih dari yang seharusnya. Romer level master hutan bisa mengakhiri hidupnya sebelum dia mendaratkan satu pukulan pun. Saat dia hampir jatuh ke dalam air, Eugene bilang bahwa dia pikir karena dia mendapat kesempatan kedua,
dia mungkin akan mendapatkan yang lain setelahnya. Tapi dia tidak tahu kenapa dia berpikir seperti itu sejak awal. Tapi dia menghabiskan seluruh hidupnya merangkak dan menahan napas. Melakukan apa saja untuk bertahan hidup, tapi itu bukan sesuatu yang ingin dia lakukan lagi. Bahkan jika itu berarti mati, saat dia mulai menggigit lidah monster. Dia bilang bahwa dia akan mengukir jalannya ke depan tidak peduli apapun yang terjadi. Dia mulai menyerap darahnya dan kita melihat dia berubah dari seseorang yang terlihat aneh menjadi orang yang tampak normal dan dia bilang bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Jika dia tidak menang, saat tidak ada kesempatan kedua setelah kalah. Dia terus merangkak melalui bagian dalam monster sampai dia melihat monokristalnya dan mengulurkan tangannya ke arahnya sebelum dia melompat ke arahnya dengan giginya. Menggigitnya terbuka sambil bilang bahwa bertahan hidup selalu datang dari berdiri di atas darah orang lain. Kristal itu pecah dan di tengah rawa ada ledakan saat Eugene bilang bahwa dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika dia diberi kesempatan lain, dia tidak akan lagi melarikan diri saat monster itu berubah menjadi potongan daging dan menyebar di seluruh rawa Eugene. Berkata bahwa dia akan meraih kemenangan melawan para kesatria kali ini. Lalu dia menatap tangannya, mengatakan bahwa dia hanya butuh cukup darah untuk menjadi penguasa hutan. Tetapi sejak dia menyerap kristal mana yang terkandung di dalamnya melampaui imajinasinya, warnanya berbeda dan ukurannya besar. Kemampuan yang dia dapatkan melalui kristal Mona juga memungkinkannya mengubah kulitnya menjadi sisik. Dia mungkin bisa bergerak di siang hari jika dia bisa menghalangi sinar matahari. Dengan ini, dia menemukan tentang penguasa hutan. Melalui para tentara bayaran, lahan basah itu tidak begitu luas. Jadi tidak banyak orang yang tahu tentangnya. Namun saat area itu melebar karena muson dan banjir, penguasa itu muncul dan menyerang para tentara bayaran. Dia berhasil meminum setetes darah penguasa yang terluka saat kekacauan terjadi. Dan sebagai hasilnya, dia mampu menjatuhkan beberapa tentara bayaran dan melarikan diri. Dia menemukan betapa efektifnya mengonsumsi darah dan memutuskan bahwa dia perlu menguras lebih banyak. Itulah sebabnya dia merencanakan ini. Dia mendapatkan kekuatan untuk bertarung, tetapi itu masih belum cukup untuk melawan kesatria suci yang membunuhnya dan kita belajar bahwa namanya adalah Derek. Dia perlu menghentikan dirinya dari bertarung dalam pertempuran yang kalah sampai dia yakin bisa melawannya. Dia menjelaskan lebih banyak tentang Derek karena dia bisa menemukannya dimanapun dia berada. Dan sepertinya dia memiliki keterampilan luar biasa yang bisa menemukan monster atau mayat hidup. Jadi itulah sebabnya alih-alih bersembunyi, dia harus mengumpulkan kekuatannya agar bisa melawan para kesatria suci. Dia menatap bulan, mengatakan bahwa dia tidak punya banyak waktu malam tersisa, tetapi masih terlalu awal untuk menguji kekuatan kristal Mona. Jadi dia akan kembali sebelum bulan terbit. Dia kemudian mendengar tawa di sampingnya saat sebuah suara mengatakan bahwa penguasa palsu yang merebut wilayah mereka dan mengubah danau yang indah menjadi rawa akhirnya telah mati. Mereka tidak percaya bahwa si palsu mati dengan cara yang begitu menyedihkan, jadi mereka berterima kasih kepada Eugene. Namun adalah hal yang tepat bahwa dia membayar untuk dosa itu. Tapi seharusnya dia yang membayar untuk dosa itu. Untuk mengotori tanah ini dengan darah tanpa hati-hati. Eugene terkejut dan mereka menjelaskan bahwa mereka adalah penjaga danau ini dan ini adalah wilayah mereka. Nama mereka adalah Marian, katanya. Ketika hutan marah dan bumi murka, dia akan terkutuk dan disobek-sobek. Mereka terus mengoceh bahkan menyebutnya botak, tapi Eugene hanya bertanya siapa mereka. Marian bingung, mengatakan tidak mungkin. Eugene bertanya sekali lagi. Dia bertanya apakah mungkin dia bisa melihatnya. Dia bilang bisa. Lalu dia bertanya apakah dia mendengar apa yang dia katakan. Dia bilang dia menyebutnya vampir botak. Dia kemudian langsung mulai membungkuk, mengatakan bahwa dia adalah roh air. Dan dia awalnya adalah penguasa tempat ini, tapi 15 tahun yang lalu monster itu mengambilnya darinya dan dia menjadi budak, tapi itu lebih seperti kemitraan strategis. Karena makanan tidak akan datang jika airnya kotor, jadi itu mengakui bahwa air adalah spesialisasinya. Bagaimanapun, karena dia, buaya itu sudah mati. Dan tempat ini telah disucikan, dia yakin bahwa dia melihat seorang pria kecil botak dimakan oleh buaya, tapi itu pasti penyamaran untuk menurunkan kewaspadaannya. Salah satu tato Eugene mulai menghilang dan dia bertanya-tanya kenapa. Dia kemudian bertanya apakah mungkin dia harus menggunakan bahasa formal dan bahwa tato-tatonya luar biasa. Bertanya apa artinya dan dia bilang dia juga tidak tahu. Dia hanya selalu memilikinya sejak titik tertentu. Dia adalah vampir dan begitulah dia lahir. Hal terakhir yang dia ingat adalah dia memiliki 10 tato di seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat mengingat kenangan dari masa kecilnya. Dan dia hanya mendedikasikan dirinya untuk menjalani kehidupan yang tenang. Tapi dia tidak pernah bisa merenungkan dirinya sendiri. Apakah tato-tato ini adalah tanda atau jenis mantra? Maka mungkin salah satunya telah dilepaskan karena apa yang terjadi hari ini. Dia memberitahunya bahwa dia akan pergi sekarang dan untuk menjaga hutan dengan baik. Kita lihat dia juga mengenakan topeng dan dia memberitahunya bahwa sudah lama sejak dia punya sesuatu untuk diajak bicara, bertanya kenapa dia sudah pergi. Dia sudah bosan untuk waktu yang sangat lama karena jumlah orang yang bisa melihat roh terus berkurang dan sangat menyenangkan akhirnya punya seseorang untuk diajak bicara. Dia bilang dia pikir dia akan mengubah rawa itu kembali menjadi danau. Dia bilang ini akan memakan waktu selamanya untuk memurnikan ini. Dan dia akan lebih baik jika dia menawarkan air bersih padanya.
Dia adalah peri air jadi airnya rasanya sangat enak dan jika dia meminumnya, wajahnya juga akan berubah. Dia kemudian mulai memuntahkan air itu, sambil menyuruhnya untuk meminumnya dan dia menyuruhnya pergi, memanggilnya Freak. Dia memohon agar dia menunggu karena dia juga bisa memurnikan air dan membuat air apapun bisa diminum. Dia bilang dia tidak membutuhkannya. Tapi dia bilang dia bisa menciptakan lebih banyak air jika dia berkemih daripada memuntahkan. Sambil menyuruhnya untuk menunggu beberapa hari kemudian di desa Broadwin, seorang pria menerobos masuk ke ruangan, menyuruh kepala desa untuk ikut dengannya. Karena monster bermata merah telah muncul, dia terkejut saat mereka keluar. Apa yang mereka lihat adalah beberapa monster tergeletak di depan desa. Ternyata monster bermata merah itu terus menyumbangkan mereka dan mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Karena biasanya dia memberikan 3 hewan sekali setiap 2 minggu. Tapi ini lebih awal sekarang dan lebih dari 3. Ada monster yang tinggal di kaki gunung, jauh dari desa yang mereka kenal sebagai monster bermata merah. Dia telah tinggal di sekitar tempat ini selama 10 tahun terakhir dan tidak pernah menjadi ancaman bagi mereka. Di atas itu dia mampir di waktu larut dan meninggalkan hewan mati. Sekali setiap 2 minggu dan mereka tidak bisa membaca pikirannya, kita lihat itu. Eugene saat dia bertanya apakah dia bisa menginjakan kaki ke desa sebentar, mereka bilang silakan. Dan mereka menjelaskan bahwa saat dia pertama kali muncul semua orang takut padanya. Namun sejak dia membayar pajaknya dengan memberikan mereka hewan, tidak ada yang memperhatikan dia. Begitulah hubungan mereka bertahan selama lebih dari 10 tahun. Mereka mulai menyapanya mengatakan bahwa sudah lama. Dia bilang dia punya sesuatu yang ingin dia katakan. Setelah lama terisolasi, dia telah sembuh dari sakitnya. Dan dia datang ke sini ingin membagikan kabar baik karena dia telah menerima bantuan besar dari desanya. Jadi dia ingin membalas budi jika terjadi sesuatu pada desa ini. Mereka bisa memanggilnya kapan saja mereka butuh. Tapi mereka hanya bingung. Bertanya padanya apa sialan dia karena dia tidak terlihat seperti. Mereka ingat dia bilang sebelum dia terlihat seperti telur testis. Dan sekarang mereka buta oleh betapa cantiknya dia. Mereka kemudian bertanya-tanya apakah mungkin mereka hanya melihatnya salah. Dan dia adalah setengah elf atau bangsawan. Mereka benar-benar tidak bisa percaya dia secantik ini. Dan Marian bertanya mengapa dia menyerahkan hewan yang dia buru padahal sebagai vampir seharusnya dia menginginkan darah, pembantaian dan kematian. Eugene menjelaskan bahwa di dunia manusia, penting untuk menunjukkan wajahmu sebagai simbol niat baik. Dia bilang meskipun dia mengatakan akan pergi dalam beberapa hari, jadi tidak perlu terlibat dengan mereka, katanya. Dia selalu berpikir tidak akan ada apa-apa di sini, tapi dia salah. Dia tidak bisa jadi penonton untuk apa yang akan terjadi segera. Tentara bayaran akan menyerang desa dan membunuh mereka semua. Tentara bayaran datang ke Broadwin untuk mencari dan menculik seorang anak dan membawanya ke kastil tuan daerah ini, Sir Tywin, untuk mencegah saksi. Mereka membunuh semua penduduk desa jika dia tidak menghentikan itu dari terjadi. Masa depan di mana kesatria suci menyerbu tempatnya akan terjadi seperti terakhir kali. Marian hanya bertanya-tanya apakah itu benar, tapi jika iya, bagaimana dia tahu sama sekali? Dia mengatakan bahwa dia sulit percaya bahwa mereka akan membunuh semua orang di desa meskipun dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir bersamanya. Dia tidak bisa membaca pikirannya sama sekali. Bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Eugene berkata bahwa dia akan segera tahu jika dia berbohong atau tidak, dalam hal apapun dia akan mendapatkan kepercayaan penduduk desa terlebih dahulu untuk terlihat tidak berbahaya bagi mereka. Dia bertanya apa hubungannya dengan tentara bayaran. Dan kemudian terbang langsung ke arahnya bertanya mengapa dia tiba-tiba berhenti. Saat dia menarik rambutnya, dia melihat dengan terkejut saat tepat waktu ada sekelompok tentara bayaran berjalan langsung menuju mereka. Mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Bertanya-tanya ada apa dengan dia, tapi juga mengapa rambutnya melayang. Mereka bilang dia pasti dari desa dan jika itu benar, mereka bisa mengurusnya karena mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Sialan. Cowok aneh ini bilang dia cakep untuk seorang pria dan mungkin harus menyelesaikan ini sekali saja. Anaknya bilang ke dia bahwa dia tidak punya senjata dan dia sendirian. Potongan rambut baucut bilang ke dia bahwa akan buruk jika dia berteriak jadi mereka tidak boleh memberi dia kesempatan. Saat dia menyerang, Marian mulai berteriak memanggil Eugene. Saat pria itu melompat ke arahnya, mata Eugene berubah menjadi gelap saat dia mengayunkan. Memotong kepala si bajingan itu dengan tangan kosong, dia bilang ke Marian untuk memikirkan ini. Dia perlu mendapatkan kepercayaan penduduk desa supaya mereka tidak menganggapnya mencurigakan. Karena dia akan membunuh semua tentara bayaran ini. Setelah semua tentara bayaran mulai berteriak, mengatakan bahwa dia pasti bukan manusia, lalu menyadari dia adalah vampir. Salah satu tentara bayaran bilang kepada mereka untuk berhenti ketakutan karena ini adalah hal yang baik. Jika mereka menyerahkan dia hidup-hidup kepada gereja, mereka akan menerima hadiah besar untuk itu. Eugene menangkap bilahnya dan langsung menuju kepala si bajingan. Memotongnya juga. Simard bilang bahwa orang ini bukan vampir biasa. Jadi mereka setidaknya butuh mayatnya. Eugene mulai memutar bilahnya di udara sebelum menangkap dan menusuk pria itu langsung dari samping. Seorang pria yang lebih besar datang dengan senjata besar saat yang lain memanggilnya idiot karena berlari masuk. Dia bilang bahwa dia akan mengurusnya sekarang saat dia mengayunkan palu raksasa ke depan. Eugene menangkapnya dengan tangannya dan mulai memecahkan palu itu. Pria itu terkejut karena dia menghentikannya dan Eugene memperingatkan mereka bahwa matahari sedang terbenam.
Dia kemudian mendorong palu itu dengan keras ke samping sehingga menyebabkan pria itu jatuh. Dan dia menendang, memotong di dada pria itu saat dia jatuh ke lantai. Dia meletakkan kakinya di kepala pria itu, mengatakan bahwa malam adalah saat dia berkuasa, dan waktu terbaik untuk mengonsumsi darah. Meski bilang mereka tidak bisa hanya menyerangnya karena dia adalah monster, mereka perlu menyerangnya bersama-sama. Saat semua yang kita dengar adalah teriakan mereka sepanjang malam. Kemudian penduduk desa semua melihat ke bawah dengan ngeri, bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Saat apa yang mereka saksikan adalah akibat dari pertarungan. Kepala desa kemudian bertanya apakah ini adalah monster bermata merah. Dan kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Bertanya langsung kepada Eugene apakah ini perbuatannya. Dia bilang tentu saja tidak, dia menemukannya dalam perjalanan pulang dari berburu. Saat dia memeriksa perangkapnya, sepertinya mereka disergap dalam perjalanan ke desa Broadwin dan orang-orang ini adalah pelakunya. Dia menunjuk ke samping seperti yang mereka lihat adalah sekumpulan serigala hitam. Dia menjelaskan bahwa ada banyak dari mereka jadi dia mengejar mereka saat mereka sedang makan. Mayat-mayat seperti yang bisa mereka lihat beberapa sudah mati tapi jumlah mereka lebih banyak daripada para tentara bayaran. Yang berhasil melarikan diri mungkin sedang mengawasi dari suatu tempat sekarang juga. Kepala desa mengatakan bahwa mereka terkenal sebagai gangguan di daerah ini. Bertanya bagaimana dia bisa membunuh semuanya sendirian, kepala desa bertanya-tanya apakah ini benar-benar bukan perbuatan monster. Tetapi para penduduk desa mengatakan bahwa ada bekas cakaran di mayat-mayat itu. Yang menguatkan ceritanya, artinya mereka diserang oleh serigala. Kepala desa mengatakan bahwa serigala hitam itu bersifat bermusuhan. Tetapi tidak mungkin mereka tiba-tiba menyerang sekelompok tentara bayaran seperti ini. Kepala desa mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada Eugene karena meragukannya. Eugene mengatakan itu wajar, tetapi bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan mayat-mayat itu. Dia memberitahu mereka tentang hal itu karena dia tidak bisa membiarkan semuanya di sini. Kepala desa mengatakan bahwa mereka perlu menguburkan mereka di desa. Marian mengatakan bahwa Eugene tidak melakukan apa-apa selain berbohong. Serigala muncul setelah dia membunuh para tentara bayaran jadi dia juga membunuh mereka. Dia adalah yang menyebabkan bekas cakaran dan gigi di mayat-mayat itu. Seperti dia menanamnya seperti itu, bagus dia menutupi kejahatannya. Tetapi mengapa dia begitu peduli dengan citranya? Tidak perlu melakukan semua ini jika dia hanya pergi. Tentu saja mereka akan mencurigainya. Tetapi mereka tidak akan melakukan apa-apa tentang itu. Sepertinya dia punya rencana. Dia kemudian merogoh saku jasnya mengatakan bahwa dia menemukan ini, dia mencari di mayat-mayat. Untuk mencari barang yang bisa dia berikan kepada keluarga mereka. Tetapi salah satu dari mereka memiliki surat sebagai gantinya. Bertanya kepada kepala desa apakah dia akan membacanya. Kepala desa mengenali itu sebagai segel Lord Tywin. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan setelah dia membacanya. Dan dia berteriak bertanya di mana Philip berada. Mereka memberitahunya bahwa dia ada di desa dan bertanya mengapa. Kepala desa mengatakan bahwa sepertinya Philip bisa menjadi anaknya Sir Tywin dan para tentara bayaran telah disewa untuk menangkapnya. Mereka bertanya-tanya jika itu berarti anaknya adalah seseorang yang sangat bangsawan. Kita mendapatkan kilas balik ke Bulcut yang menyaksikan semua orang dibunuh. Dia bertanya bagaimana sialan dia bisa membunuh orang-orang ini begitu cepat tapi mereka menyadari bahwa jika mereka kembali, mereka akan dibunuh juga jadi daripada ragu untuk bertarung. Mereka seharusnya langsung menyerangnya karena dia masih punya tangan dan kaki seperti mereka. Jika mereka berhasil menangkap satu, mungkin mereka bisa menang. Bulit hanya bertanya-tanya kenapa dia harus muncul sekarang di antara semua waktu dan menyerang saat Eugene merobek anggota tubuh salah satu tentara bayaran. Eugene berbalik dan menendangnya langsung di dada, menyebabkan dia terbang ke belakang ke sebuah pohon. Dia jatuh ke tanah. Mare begging agar dia berhenti dan setidaknya mengampuni nyawanya lalu bertanya-tanya jika mungkin dia sudah menunggu mereka dari awal dan jika iya, kenapa dia menargetkan mereka padahal mereka hanya melakukan pekerjaan mereka. Eugene mendekatinya, mengatakan bahwa dia ingin tahu apa pekerjaannya karena desa itu miliknya. Borkut meminta maaf karena dia tidak tahu itu desa miliknya. Dan mereka tidak di sini untuk memburu jenisnya tetapi anak bajingan dari keluarga Tywin. Yang bersembunyi di sana orang-orang mengira dia hilang. Tetapi dia hanya menyembunyikan identitasnya jadi mereka di sini untuk mencarinya. Eugene mengatakan bahwa dia adalah pembohong ulung bertanya-tanya apa tujuan sebenarnya. Tidak mungkin ada begitu banyak orang untuk misi yang begitu sederhana. Yang berarti mereka merencanakan untuk menghapus desa. Dia mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya salah. Tetapi mereka sebenarnya tidak disewa oleh Patriark Tywin. Klien lain sebenarnya adalah orang-orang lain dalam keluarga Tywin bernama Kamara dan Fergil. Dia menduga bahwa ada beberapa masalah politik jadi mereka disewa untuk menangkap anak bajingan itu. Alasan ada begitu banyak dari mereka adalah karena mereka berhati-hati. Jika terjadi sesuatu yang salah Mare begging untuk pengampunan. Eugene mengatakan bahwa dia tahu bahwa anak bajingan itu akan terlibat dalam ini. Karena Verdil adalah komandan skuad pemburu vampir dan juga satria yang mengganggunya dengan kotoran. Versil mungkin tidak akan memerintahkan tentara bayaran untuk membantai penduduk desa. Karena dia adalah satria yang mungkin keputusan ini diambil oleh mereka. Hanya saja itu adalah alasan dia ditemukan oleh Paladin. Begitu banyak orang diaktifkan dengan pencarian. Karena seluruh desa menghilang. Bolkat mengatakan bahwa dia hanya mengira itu adalah kesempatan yang baik. Jika dia tahu dia ada di sini, dia tidak akan pernah melakukannya.
Eugene bilang ke dia untuk hati-hati sama serigala di jalan pulang. Saat dia pergi, Volkart nanya apa dia benar-benar mau biarin dia hidup. Sambil terima kasih atas belas kasihnya, Eugene ngambil perisai dari tanah dan melemparnya kayak Captain America, langsung motong kepala bajingan itu. Marian nanya kenapa dia mau bunuh dia padahal dia udah pergi. Tapi Eugene bilang dia tahu kalau dia vampir, jadi dia nggak bisa biarin dia hidup. Plus, serigala-serigala udah ada di sini. Miller ngeliatin makanan kembali ke masa sekarang. Penduduk desa nanya apa itu beneran. Kepala desa bilang iya. Para tentara bayaran yang mati itu adalah pengawal yang datang untuk bawa Velvet ke kastil. Mereka bilang Velvet kehilangan ibunya tahun lalu. Tapi dia udah di sini lebih dari 8 tahun, jadi gimana bisa? Kepala desa bilang tentara bayaran seharusnya bawa Philip ke tuan. Tapi sekarang mereka semua udah mati, bingung mau ngapain. Eugene nanya apa anak itu perlu dibawa ke kastil, kepala desa bilang iya. Dan Eugene bilang tentara bayaran mungkin gak selamat dari binatang itu. Tapi dia seharusnya bisa mengantar dia ke kota melewati serigala. Karena dia udah lama tinggal di hutan, kepala desa nanya apa dia benar-benar mau bantu. Tapi mereka nggak bisa minta dia untuk melakukan hal seperti itu. Eugene bilang gak apa-apa. Karena seorang kesatria gak boleh menolak kesempatan untuk membantu, Marian bilang dia punya nyali baja untuk berbohong jadi kesatria. Tapi kaget mereka beneran percaya. Karena mereka semua cuma melototin dia. Dia mulai teriak nanya apa yang dia pikirkan. Dia bilang maaf atas perkenalan yang terlambat. Tapi namanya Jane Eugene dari keluarga Eugene. Marian nanya siapa yang bakal percaya itu, penduduk desa. Mulai bertanya-tanya apakah monster bermata merah itu beneran seorang bangsawan. Tapi kemudian mulai memperbaiki diri, memanggilnya Tuan Eugene. Marian bilang meskipun itu bohong, ini udah keterlaluan. Dia bilang dia lihat reaksi mereka juga. Orang-orang ini belum pernah lihat bangsawan sebelumnya. Seluruh desa ribut karena fakta bahwa anak yang sembunyi di desa pegunungan ternyata seorang bangsawan. Meskipun dia berpura-pura jadi bangsawan, mereka nggak punya cara untuk membedakan. Mereka mulai bertanya apakah benar dia seorang kesatria. Tapi lebih penasaran kenapa dia hidup terasing di hutan selama lebih dari 10 tahun, lalu bertanya tentang latihannya. Dia bilang karena berbagai keadaan, dia memutuskan semua hubungan dengan orang-orang dan tinggal di sini. Mereka bilang mereka pikir dia berbeda sejak pertama kali. Dia mulai membawa makanan ke desa berkat kehebatan seorang kesatria. Dia bisa hidup sendirian di hutan, kepala desa bilang desa mereka miskin. Jadi mereka tidak benar-benar punya cara untuk menghargainya dengan layak. Dia bilang tidak apa-apa, karena dia ingin istirahat dan mengurangi kelelahan. Jadi dia bertanya apakah boleh tinggal di desa. Malam ini, kepala desa bilang tidak akan ada masalah sama sekali. Karena rumahnya sederhana untuk menerima seorang kesatria, tapi dia bisa tinggal di rumahnya malam ini. Keesokan harinya, kita melihat dia melihat keluar jendela menjelaskan kemampuan yang dia peroleh. Dari sang master hutan, itu memungkinkannya menutupi kulitnya dengan sisik. Dia melihat ke bawah saat mulai menariknya dan dia bilang jika dia menutupi dirinya dengan itu, mereka menghalangi sinar matahari sampai batas tertentu. Berkat itu, akan ada lebih sedikit masalah dalam perjalanan. Marian bilang dia benar-benar bodoh. Bertanya-tanya kenapa dia berbohong seperti itu, dia menyebut dirinya seorang kesatria tapi dia bahkan tidak bisa membaca. Dia bilang dia mungkin akan ketahuan suatu hari nanti, tapi dia akan pergi juga. Jadi itu tidak masalah. Dia menyuruhnya untuk mulai bicara dengan lancar sekarang. Bertanya-tanya apa tujuannya, mereka hidup tenang di hutan selama ini. Jadi kenapa tiba-tiba dia berteman di desa ini dan bahkan menerima permintaan mereka. Kepala desa bilang mereka semua siap untuk berangkat dan dia menunjuk ke arah pintu. Bilang bahwa dia sudah mendapatkan status sosialnya semalam. Manusia kadang-kadang lebih mempercayai otoritas seseorang daripada kata-kata. Dia bisa berbohong sebanyak yang dia mau. Tapi jika dia menempatkan status di depan, dia bisa menipu 100 kebohongan menjadi 10. Ini mungkin satu-satunya desa yang akan menerima kebohongan yang dibuat tergesa-gesa seperti ini. Karena bangsawan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mempercayainya. Jadi mulai sekarang, dia akan mengubah kebohongan ini menjadi kebenaran. Dia telah membangun kepercayaan melalui perbuatan baiknya sejauh ini, dan dia membungkus kebohongan dalam keandalan. Kepala desa memberinya surat yang menjelaskan situasinya dan kemudian menyuruhnya untuk menjaga Velvet dengan baik. Philip memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia berharap bisa mendapatkan bimbingan darinya. Eugene bilang untuk mengubah semua kebohongan ini menjadi kebenaran, dia butuh status tinggi. Lalu memperkenalkan dirinya kepada Philip, bilang dia tidak sabar untuk bekerja sama dengannya. Tapi dia berencana memanfaatkan dia untuk jadi bangsawan sejati. Sekarang saatnya mereka berangkat. Mereka melangkah keluar sedang kita lihat mereka di pegunungan. Dia bilang desa di sana harusnya disebut Broms. Sedang Philip membaca papan nama, dia bilang itu harusnya dia. Eugene nanya apakah dia bisa baca dan Philip bilang bisa. Ibunya mengajarinya cara membaca meski statusnya rendah. Dan dia tidak pernah mendapat pendidikan formal, dia bilang seseorang yang dia cintai mengajarinya. Dia tidak pernah membayangkan orang itu adalah Sir Tywin. Marian bilang ini berjalan dengan baik. Dan sekarang dia bisa minta dia untuk mengajarinya. Eugene lalu nanya apakah dia bisa mengajarinya cara membaca. Dan menulis juga. Philip terkejut tapi juga bingung. Nanya apakah dia benar-benar tidak bisa baca meski dia seorang kesatria. Eugene menjelaskan bahwa jadi kesatria itu hanya untuk pamer. Keluarganya sudah jatuh. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan sampai sekarang. Itu bukan huruf yang membuatnya hidup, tapi pedang. Philip bilang dia tidak tahu semua itu.
Sedang dia menatap Eugene dengan mata penuh kekhawatiran, Eugene bilang semoga dia percaya padanya. Dan bahwa begitu dia mendapatkan kepercayaannya, itu akan cukup tebal untuk menutupi setiap kebohongan. Marian bilang aktingnya luar biasa, tapi jika dia terlalu sering berbohong, orang mungkin mulai curiga padanya. Lalu dia melihat Philip yang hampir menangis. Bilang tidak mungkin anak ini sudah percaya padanya. Philip lalu bilang dia minta maaf dan sejujurnya dia curiga padanya. Mereka menyebutnya monster daripada bangsawan dan karena semua orang di desa memanggilnya begitu, serta memberitahunya tentang penampilannya yang berbeda. Dia jadi bias, tapi sekarang dia akan menilai dengan matanya sendiri, bukan dari rumor dan jika dia berasal dari latar belakang pejuang seharusnya. Dia mengabaikan belajar dan dia akan diam-diam mengajarinya kapanpun bisa. Supaya dia tidak malu di depan orang lain, dia lalu bilang padanya untuk menjelaskan lebih banyak tentang dirinya. Sedang sebuah panah melesat langsung ke arah Philip, Eugene menangkapnya tepat sebelum itu. Dan dia jatuh ke tanah sambil berteriak sedang sekelompok orang muncul di depan mereka. Salah satu pria bilang dia bilang untuk menariknya dengan benar dan penembak crossbow. Bilang dia melakukannya persis seperti yang dia ajarkan. Felix bertanya-tanya apakah mereka adalah bandit. Jantungnya mulai berdebar, pria itu kemudian benar-benar membaca pikirannya. Sambil bilang kalau mereka sudah memikirkannya, ini akan cepat. Mereka harus menaruh barang bawaan mereka. Mengosongkan semua yang ada di saku juga. Jika mereka tidak bergerak, mereka akan mati dengan cepat. Kepala si bajingan itu kemudian terkena pukulan dan terbang dalam hitungan detik, dan terguling ke belakang ke arah Felix. Felix melirik dan terlihat ketakutan. Para pria mulai berteriak memanggil bos mereka dan Eugene bilang dia bergerak persis seperti yang dia inginkan. Dan itu cukup gesit dan cepat. Steve dari Minecraft datang dengan ayunan kapaknya, tapi dia juga kehilangan kepalanya. Tapi ini tidak berhenti di situ, dia memenggal setiap kepala mereka satu persatu. Sampai hanya ada satu bajingan yang tersisa, Mare begging untuk diselamatkan. Eugene mengangkat pedangnya dan melemparkannya seperti lembing, menusuk bajingan itu dan dia bilang dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Saat bajingan itu jatuh berlutut, dia bertanya mengapa manusia mencoba membunuh dan merampok yang lebih lemah dari mereka. Jika seseorang terlihat lemah, bukan berarti boleh menyiksa mereka, dia bilang kepada Felix. Begitu dia belajar membaca, dia ingin tahu apakah dia bisa memahami hal-hal seperti ini juga. Dia kemudian memenggal kepala bajingan itu, menyelesaikannya dan Felix pergi menjelaskan, tapi menahan muntahnya. Eugene bilang dia sudah bilang ingin melihat dengan matanya sendiri, dan dia bebas untuk percaya apapun yang dia mau, tapi dia berjanji tidak akan ada setetes darah pun yang akan menyentuh tubuhnya. Mereka melanjutkan perjalanan ke Browns, dan kota itu ramai penuh dengan pedagang di kiri dan kanan. Marian jadi gila bilang ini sangat menyenangkan, karena ada begitu banyak hal aneh dan keren. Philip kemudian bertanya kepada Eugene apakah dia berencana untuk berbelanja di sini, karena jika iya, lebih baik berhati-hati karena dia sudah datang ke tempat ini beberapa kali mengikuti kepala desa dan pedagang. Penipuan sangat parah sehingga mudah untuk ditipu. Kepala desa selalu terlihat sangat bingung setiap kali dia datang ke sini. Eugene bilang dia butuh uang dulu sebelum itu, bahkan penting apakah dia berhati-hati atau tidak. Dia bilang ke Fletcher untuk tunggu sebentar sambil berjalan ke arah pandai besi. Dia bilang ke pemilik toko bahwa dia ingin menjual kulit ini dan ingin tahu harganya. Pandai besi itu bilang bahwa itu adalah kulit serigala hitam dan kamu jarang melihatnya di sini. Dan ada cukup banyak. Dia melihat ke wajah Eugene dan kemudian kembali melihat ke kulit serigala itu sambil bilang bahwa berdasarkan pakaian kumuhnya, dia bukan seorang pengkhianat yang berarti dia adalah seorang pengembara. Yang berarti dia adalah sasaran empuk. Dia mulai tersenyum. Bilang bahwa kerusakan pada kulit itu parah dan mungkin tidak bisa digunakan. Sebaiknya itu hanya 18 koin perak. Eugene menatapnya dengan tajam dan mulai melepaskan niat membunuh. Dan pandai besi itu panik bertanya-tanya mengapa matanya begitu merah. Dan jadi ketakutan. Dia bilang tentu saja kualitas kulit itu sendiri terbatas oleh jumlah dan kelangkaannya tinggi. Jadi dia bisa membayar lebih. Eugene terus menatapnya. Dan si bajingan berharap dia hanya berteriak daripada menatap dan dia tertawa. Bilang bahwa ini adalah pertama kalinya jadi dia akan dermawan dan sebaiknya dia akan memberinya 23. Eugene terus menatap dan pandai besi itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak senang dengan itu. Dia bilang 25 koin. Tetapi ini terus berlanjut sambil Fletcher menyaksikan itu menjadi lebih dari 28 sekarang. Eugene terus menatap dan pandai besi itu bertanya-tanya berapa banyak yang dia coba dapatkan darinya. Dia bilang 30 koin perak sambil dia tidak bisa lebih tinggi. Eugene setuju tetapi Philip terkejut bilang penipu ditipu. Malam itu mereka mendirikan kemah di luar desa sambil Eugene mencoba belajar membaca. Dia bilang itu hanya terlihat seperti cacing dan dia sudah belajar dasar-dasar dari Philip. Tetapi dia masih jauh dari bisa membaca dengan baik. Marian kemudian bilang bahwa pakaiannya terlihat cukup layak meskipun dan ketika kamu memikirkan vampir, biasanya itu adalah jubah sutra tetapi untuk kualitas ini uangnya pasti sepadan. Dia bilang tidak seperti yang dia khawatirkan, pasar ini cukup dermawan. Sambil dia bahkan mendapatkan sedikit ekstra karena menjadi pemula. Marian tertawa. Bilang bahwa orang itu pasti mudah dibohongi tetapi Eugene bahkan tidak berpikir dia sedang ditipu. Dia hanya menatap orang itu. Marian bilang bahwa dia seharusnya lebih mendesaknya lagi. Dia hanya menatap pria itu. Marian mengatakan bahwa seharusnya dia mendorongnya lebih keras lagi. Dan membeli beberapa sutra yang sangat mahal. Dia bilang dia hanya butuh sesuatu yang bisa menghalangi sinar matahari.
dia bilang dia harus lebih menikmati hidup karena dia sudah berdiam di rumah sepanjang waktu. Jika vampir adalah bangsawan di antara bangsawan, hidup dalam kemewahan di kastil megah yang diterangi sinar bulan, mengenakan jubah sutra, memerintah pelayan, dan minum darah segar seperti anggur. Jika dia ingin bangkit di dunia, dia harus membara dengan ambisi. Dia bilang, untuk seseorang yang hanya pernah hidup di rawa, dia benar-benar tahu banyak. Dia bilang dia awalnya berasal dari alam roh. Jadi senior-senior yang sukses di dunia manusia kadang-kadang datang dan memberikan banyak kata bijak serta menceritakan kisah mereka yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia bilang, kecuali dia terkena pedang prak atau mendapatkan tiang yang ditusukkan ke jantungnya, dia akan hidup setidaknya 200 tahun. Jadi dia harus belajar sedikit dari segala hal, mempelajari karakter kuno dan bahasa kekaisaran juga. Dia bertanya apakah dia tahu cara membaca, dan dia bilang tidak. Dia bertanya apakah dia bisa melakukan apapun selain membuat air. Tetapi Philip kemudian mendekatinya. Penasaran siapa yang sedang dia ajak bicara, dan kita melihat dia berkeringat. Eugene bilang dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri, bertanya bagaimana perutnya. Dia bilang maaf sudah menunjukkan pemandangan yang tidak menyenangkan, tapi saat dia menyiapkan kelinci, itu mengingatkannya pada apa yang terjadi pagi ini, dan sebelum dia sadar, dia tidak bisa menahan diri. Philip bilang tidak usah khawatir karena dia masih punya stamina dan malam masih panjang. Dia juga punya banyak kertas, jadi dia akan mengajarinya sebanyak yang dia mau. Mereka melanjutkan, dan sedikit kemudian Eugene bertanya apakah belajar huruf seharusnya semudah ini. Dia bilang itu karena dia luar biasa. Mereka bilang dia adalah pembelajar yang cukup cepat juga, tapi bahkan dia butuh beberapa bulan untuk mempelajari semuanya, biasanya butuh sekitar setahun. Eugene bilang itu pujian yang berlebihan, tapi tidak tahu apakah ini cukup. Setelah mereka sampai di sana, hanya bisa membaca sedikit mungkin tidak cukup. Lagi pula, dia menjadi anak bangsawan dalam semalam. Philip bilang ibunya tidak pernah memberitahunya detailnya, jadi dia tidak pernah benar-benar memikirkannya. Dan itu masih tidak terasa nyata untuk memulai. Dia bahkan tidak mengharapkan Tuan Tiwin menyambutnya. Mereka kemudian mendengar suara kuda dan berbalik. Melihat seorang pria dengan karavan di belakangnya mendekat, dia menyapa mereka, mengatakan bahwa mereka kesulitan menemukan tempat berkemah yang baik. Dia mengatakan bahwa dia juga punya pertanyaan. Eugene secara naluriah melindungi Philip. Dan Eugene berkata bahwa mereka memiliki senjata dan armor yang layak serta disiplin formasi. Mereka adalah tentara bayaran sejati, berbeda dari pengembara yang dia temui sebelumnya. Pria itu kemudian berkata bahwa karena dia memiliki seorang anak dalam kelompoknya, dia penasaran kemana mereka akan pergi. Eugene berkata dia bertanya, dengan cara seperti tentara bayaran dan jika dia berbohong sembarangan, itu hanya akan membuatnya semakin curiga. Dia memberitahu mereka bahwa dia dalam perjalanan ke Kastil Lord Tiwin. Pria itu berkata bahwa mereka juga dalam perjalanan ke sana. Bertanya apakah mereka bisa berbagi tempat karena mereka akan memberi mereka alkohol, air dan daging domba. Pria itu kemudian bertanya apakah itu tidak terlalu banyak. Dan kita belajar nama kaptennya adalah Partek. Pria itu memberitahu mereka bahwa mereka akan berbagi tempat ini saja. Bertanya apakah ada yang keberatan. Eugene menatapnya dengan tajam dan Partek meminta maaf, berkata bahwa orang ini, Raven baru bergabung dengan kelompok mereka dan dia belum tahu tempatnya. Meminta agar dia memaafkan cara dia bertindak, dia kemudian memperkenalkan diri dan bertanya kepada Eugene siapa dia. Eugene memberitahunya bahwa dia adalah seorang kesatria, memberitahunya nama lengkapnya. Kemudian Raven tertawa, berkata tidak mungkin mereka harus mempercayai itu. Dalam hal apa pria ini terlihat seperti seorang kesatria. Dia bahkan tidak punya kuda atau armor. Raven kemudian mendekat ke wajahnya, memberitahunya untuk jujur. Karena dia tahu dia pasti bukan seorang kesatria dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang keluarga Jen. Memanggilnya penipu dan mulai menatapnya dengan tajam. Eugene membalas tatapan dan mulai merasa kesal. Dia berkata dia sudah memberitahu Philip bahwa dia seorang kesatria. Jadi dia tidak bisa berbohong berbeda sekarang. Para tentara bayaran mendekati mereka dengan alasan yang berbeda dan apakah dia benar-benar seorang kesatria. Itu tidak begitu penting bagi mereka. Tetapi jika mereka terus mendesak situasinya akan berubah. Jumlah mereka tidak banyak, jadi dia pasti bisa membunuh mereka semua. Saat dia mulai mengeluarkan pedangnya, Partek menggenggam bahu Raven, lalu memukulnya di wajah mengirimnya terbang. Dia meluncur di lantai sebelum menabrak pohon. Partek lalu membungkuk, dan meminta maaf atas ketidaksopanan pemula. Eugene memberitahunya bahwa permintaannya sudah cukup dan hanya perlu memilih tempat yang tepat. Untuk menetap Partek berterima kasih padanya atas kemurahan hatinya. Eugene berkata mulai sekarang kecurigaan akan sering datang. Dan untuk menghindarinya dia harus menjadi satria sejati secepat mungkin. Malam berlanjut sementara dia masih belajar membaca dan Raven masih tidur siang. Dia akhirnya terbangun bertanya kenapa dia di lantai. Partek memanggilnya idiot. Bertanya bagaimana dia bisa terburu-buru pada malam seperti itu tanpa rasa takut. Raven berteriak bertanya pada Partek apa yang dia lakukan sebelum Partek memukulnya di kepala. Bertanya apakah dia bahkan menyadari dia masih hidup berkat dia. Karena tindakan sebelumnya mereka hampir semua mati. Raven bertanya apa yang begitu menakutkan tentang orang brengsek itu. Partek memberitahunya bahwa dia hanya menilai dari penampilan dia bahkan tidak bisa melihat satu langkah ke depan. Lalu memberitahunya untuk memikirkan berapa biaya jubah yang dikenakan satria itu. Itu adalah jubah kelas tinggi yang dilapisi dengan kulit likantrope bahkan yang termurah saja 10 koin prak.
Raven berteriak bertanya apakah itu benar-benar semahal itu teks kita. Mengatakan bahwa itu setidaknya 3 kali gaji bulanan dia dan karena mereka melihatnya membaca surat. Itu berarti dia bisa membaca jadi dia bukan orang biasa plus dia sangat dekat untuk menghunus pedangnya. Dan mereka semua akan mati atau jika mereka beruntung. Mungkin satu orang lain selain dia akan selamat. Raven bertanya bagaimana dia tahu itu. Partek menjelaskan bahwa sementara dia berbicara tanpa mengetahui tempatnya. Dia memiliki tangan kanannya di dalam jubahnya dan kaki kirinya sedikit ditarik ke belakang. Seseorang yang bisa dengan terampil mengatur pusat gravitasinya untuk menyesuaikan dengan arc pedangnya adalah apa yang dimaksud. Jika dia sedikit lebih lambat kepalanya akan terbang. Raven berkata bahwa dia seharusnya bisa menghentikannya lalu Partek berkata bahwa dia tidak tahu betapa menakutkannya satria itu. Seorang satria adalah seseorang yang lahir ke dalam dunia, yang dibedakan oleh keluarga dan mereka mengambil pedang sejak lahir. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka belajar bagaimana membunuh secara profesional. Dengan sukarela memasuki dungeon yang tidak dikenal menghadapi ketakutan akan kematian untuk menghentikan monster. Kemudian menuju medan perang untuk membunuh sesama manusia sambil mengumpulkan prestasi militer. Hanya mereka yang telah mencemari tangan mereka dengan darah sebanyak itu menarik perhatian para bangsawan. Dan akhirnya menerima penunjukan resmi menyamar sebagai kesatria adalah kejahatan serius. Itu masalah jika dia nyata, lebih masalah lagi jika dia palsu. Siapapun yang cukup berani untuk mengklaim dirinya sebagai kesatria tidak akan normal sejak awal. Kecuali mereka sangat percaya diri dengan kemampuan pedang mereka. Mereka tidak akan sembarangan menyebut diri mereka sebagai kesatria. Tidak semua orang yang mengabdikan hidupnya untuk pedang menjadi kesatria. Seseorang yang tampak lebih dari 20 secara terbuka mengklaim dirinya sebagai seorang yang berarti skala kekuatannya cukup tinggi. Raven bertanya apakah itu berarti dia lebih kuat. Partek berkata mungkin di atas itu. Dia bilang dia menuju kastil Lord Tywin yang merupakan gua yang baru ditemukan tidak lama sebelumnya dan dia berusaha untuk masuk ke sana. Tujuan mereka sama jadi mereka bertemu lagi. Eugene berkata bahwa dia senang dia memiliki telinga yang baik dan dia tidak menyadari seberapa berat gelar kesatria. Dia berharap metode ini terus berhasil mulai sekarang tapi dia perlu lebih banyak persiapan. Selain Raven, yang lainnya adalah tentara bayaran yang benar. Dan dia bertanya-tanya apakah keluarga Tywin menyewa sampah seperti ini, yang datang ke desa ketika mereka seharusnya bisa menggunakan orang-orang seperti ini. Atau mereka bisa saja mengirim tentara mereka sendiri, tapi terlepas dari itu dia merasa ada yang aneh. Dia berjalan mendekati mereka dan Raven panik bertanya apa yang dia lakukan. Eugene berkata bahwa dia mendengar mereka juga akan pergi ke kastil, dan karena tujuan mereka sama, dia ingin tahu apakah mereka mau bepergian bersama. Dia melepas topengnya dan mereka berdua terpesona bertanya bagaimana dia bisa secantik itu. Kemudian kita melihat mereka tiba di wilayah Tywin yang disebut Martella. Eugene berkata untungnya mereka percaya dia adalah kesatria dan jika mereka bepergian bersama, sampai mereka mencapai tujuan mereka, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa intel yang berguna. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelah itu. Marian berkata bahwa seperti yang dia perintahkan. Dia mengintip para tentara bayaran yang sedang mengobrol. Dia bertanya apakah dia mendapatkan sesuatu yang bagus. Dia menjelaskan itu kepada Eugene yang memberi kita ringkasan. Mengatakan bahwa dari apa yang Marian katakan, ternyata kesehatan Lord Tywin sangat buruk sehingga tidak akan aneh jika dia mati besok. Juga, penjara baru-baru saja ditemukan di wilayah tersebut. Jadi jika dia berhasil membersihkannya, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi keluarga Tywin saat ini kekurangan uang dan pasukan. Jadi mereka tidak bisa membukanya untuk eksplorasi. Eugene memikirkannya. Tetapi Marian memberitahunya untuk mendengarkan. Jika Tywin sekarat, apa yang terjadi pada anak itu? Dia akan menjadi yatim piatu lagi begitu mereka tiba. Eugene berkata itu bukan urusannya dan dia berteriak memintanya untuk memikirkan itu. Jika dia hanya berakhir mati dengan cara yang menyedihkan di tangan saudaranya, itu tidak akan baik untuk mereka. Eugene berkata alasan Tywin mungkin memanggil Philip adalah karena dia ingin melihat wajah anaknya sebelum dia mati. Dan terlepas dari apa yang terjadi, nasib mereka pasti akan berubah. Mulai sekarang, mereka akhirnya tiba di Rose Castle yang merupakan tempat tinggal Tywin dan itu sangat besar. Eugene berkata itu jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Marian memberitahunya bahwa dia harus naik pangkat dan tinggal di kastil seperti ini suatu hari nanti. Dia memintanya untuk berhenti bicara omong kosong dan masuk kembali. Seorang penjaga maju dan meminta mereka untuk menyatakan urusan mereka. Teks kita berbicara lebih dulu. Mengatakan bahwa mereka adalah pasukan tentara bayaran yang dikirim oleh perusahaan Pylon. Bertanya kepada Lord bangsawan mana dia, ini tidak lain adalah Kamara Tywin, pewaris keluarga dan anak sulung. Dia kemudian bertanya apakah mereka membawa barang-barang keluarganya. Artax berkata ya, mereka membawanya dengan aman. Kamara memintanya untuk berhenti mengoceh dan mulai membongkar. Kemudian bertanya kepada Eugene mengapa dia tidak bergerak dan apakah dia bersama mereka. Eugene memperkenalkan dirinya sebagai seorang satria dan kemudian pergi untuk memperkenalkan Philip. Tetapi saudara lain dari keluarga itu berteriak bertanya kepada Kamara apa yang dia pikir dia lakukan. Eugene berkata ini adalah suara yang familiar saat Riddle mendekat. Bertanya berapa kali dia harus memberitahunya bahwa pemeriksaan orang luar adalah tugasnya. Sebagai orang yang menjaga kastil, Eugene bilang dia nggak akan pernah lupa suara ini. Ini adalah pria yang pertama kali menemukannya saat dia bersembunyi.
Ini adalah komandan unit pemburu vampir yang bersama Derek. Menyiksanya tanpa ampun, dia adalah satria sejati dan cukup kuat pula. Verdil kemudian bertanya pada saudaranya apa yang dia lakukan di sini. Kamara tertawa dan bilang bahwa dia tidak akan melaporkan semuanya seperti yang dia lakukan. Dan dia membuatnya terdengar seolah-olah dia yang paling penting. Verdil bilang dia tahu maksudnya. Eugene kemudian menyela percakapan mereka dan bilang bahwa dia punya surat dari kepala Broadwin. Verdil pergi untuk mengambil surat itu. Eugene menariknya kembali dari tangannya. Dan dia kemudian memberikan surat itu kepada Kamara yang bingung tapi menerimanya. Verdil hanya menatapnya, bertanya-tanya apa yang dia rencanakan. Kamara bilang bahwa dia tidak percaya. Para tentara bayaran diserang oleh serigala. Dan semua di dalamnya mati, dan anak yang dia bawa adalah anak haram. Philip kemudian memperkenalkan dirinya. Kamara tertawa dan bertanya apakah dia saudara baru mereka. Verdil terlihat marah, tapi Kamara bilang mereka sudah menunggu kedatangannya. Dan ayahnya sangat ingin bertemu dengannya. Verdil kemudian menghela napas dan bilang agar seseorang membawanya dan memandikannya, tapi juga berpakaian yang layak. Saat mereka menangkapnya dan membawanya pergi, Verdil mulai pamit juga, tapi Eugene bilang agar dia menunggu. Verdil terlihat sangat marah. Dan Eugene bilang bahwa dia ingin membicarakan tentang imbalan, dia perlu menemui Tuan Tywin terlebih dahulu. Verdil menggertakkan giginya dan bilang bahwa dia tidak akan mengizinkannya. Eugene bertanya, tidak sedikit pun. Sementara Verdil bilang ayahnya tidak sehat saat ini. Dia akan membayar imbalan itu dengan koin emas agar dia bisa kembali. Eugene bilang dia bekerja keras untuk membawa saudara mereka ke sini. Verdil bilang dia bukan tipe orang yang mengulang, tapi Kamara bilang kenapa tidak. Mereka harus memperkenalkan saudara mereka padanya. Tapi Verdil bilang dia tahu ayah mereka. Bahkan tidak bisa terjaga selama 1 jam di siang hari, jadi mereka tidak bisa membiarkan orang asing bertemu dengannya. Kamara bertanya apakah dia benar-benar akan mengatur jadwal ayah mereka. Tapi Verdil berteriak bertanya kenapa dia memutar kata-katanya. Kamara menyadari bahwa dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu meminta maaf kepada Eugene. Sepertinya dia tidak akan bisa melihat ayah mereka, karena saudaranya yang ingin bermain peran sebagai pewaris. Dia kemudian meletakkan tangannya di bahu Eugene, memberitahunya untuk pulang dengan selamat, dan berjalan ke arah Vault, mengatakan bahwa dia akan membimbingnya keliling, dan mereka bisa melihat sekitar kastil terlebih dahulu. Eugene mengatakan bahwa dia tahu, dia tidak akan membiarkannya bertemu ayahnya sejak awal. Lalu kita mendengar seseorang berteriak memanggil Verdil, mengatakan bahwa dia sudah mencarinya di mana-mana. Sambil menggendong seorang pria di bahunya, dia melemparkannya ke lantai, mengatakan bahwa ada tentara bayaran yang mencuri dari penduduk desa, dan yang hanya bermalas-malasan alih-alih berlatih, jadi dia membawanya ke sini. Dan mereka seharusnya setidaknya membunuh satu sebagai contoh. Verdil melihat kembali ke Eugene. Sementara pria itu mengatakan bahwa dia tahu mereka disewa sementara untuk serangan penjara. Tetapi Verdil mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan para tentara bayaran itu sendiri nanti. Tetapi ada terlalu banyak orang yang mendengarkan, jadi mereka seharusnya pergi bicara. Pria itu setuju sementara Partek mengenalinya, mengatakan bahwa namanya Galdrick. Eugene bertanya apakah dia mengenalnya. Partek menjawab ya. Dia adalah seorang kesatria yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Dan dia menempati posisi ketiga di turnamen yang diadakan oleh keluarga Evergrow baru-baru ini. Kekuatan yang dimilikinya sangat mengerikan. Dan keterampilannya juga setara. Pada hari itu dia mengalahkan lebih dari 1.000 pesaingnya. Eugene bertanya apa yang dilakukan orang seperti itu di sini. Partek menjelaskan bahwa dia menganggap itu karena penjara bawah tanah yang baru ditemukan. Meskipun daerah ini jauh dari ibu kota, dianggap sebagai pencapaian besar bagi seorang kesatria untuk berhasil membuka penjara bawah tanah. Begitulah sulitnya untuk membuka satu di tempat pertama karena banyak orang kehilangan nyawa. Dia menganggap Galdrick berencana menggunakan penjara bawah tanah sebagai batu loncatan untuk dipekerjakan oleh keluarga yang lebih besar. Eugene mengatakan dia mengerti, tetapi bertanya kepada Partek apakah pekerjaannya sudah selesai sekarang. Partek mengatakan sudah, tetapi bertanya-tanya mengapa dia bertanya. Malam itu, Galdrick sedang memarahi para tentara bayaran sementara Kamara mengawasi dari luar jendela, dan mengatakan bahwa dia harus membuka dungeon kali ini. Adik laki-lakinya sudah sangat terbuka mengejar posisi penerus sejak kesehatan ayah mereka menurun. Plus, dia membawa Galdrick ke sini melalui koneksinya. Dia menganggap bahwa dia mencoba memanfaatkan dia untuk masuk ke dungeon, tapi jika dia melakukannya, semua orang akan mendukungnya. Dia berpikir tentang bagaimana melakukannya karena dia tidak bisa hanya menyewa seseorang sembarangan dan berdebat tentang apa yang harus dilakukan berulang kali di kepalanya. Lalu ada ketukan di pintu. Seseorang memberitahunya bahwa Eugene ada di sini untuk menemuinya. Kamara mengatakan itu adalah malam dari sebelumnya. Memberitahunya untuk membiarkannya masuk. Dia kemudian menyambut Eugene, mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Philip. Mereka memastikan dia aman. Setelah ayah mereka bangun, dia akan memberi imbalan kepadanya karena telah membawanya dengan selamat. Tetapi dia benar-benar berterima kasih ketika dia memberinya surat sebelumnya karena itu membuatnya merasa lebih baik. Eugene mengatakan bahwa dia senang, tetapi dia hanya memiliki urusan dengan tuan dari tanah ini. Jadi dia sedikit terkejut ketika pihak ketiga ikut campur. Kamara sedikit terkejut, lalu bertanya apa yang dia inginkan. Dan jika dia ingin sertifikasi identitasnya dengan menemui ayahnya. Eugene mengatakan itu juga, tetapi dia ingin menawarkan sesuatu.
Mengikut sertakannya dalam raid dungeon berikutnya, Kamara terlihat terkejut, dan kemudian mulai tertawa sebelum tertawa terbahak-bahak. Mengatakan bahwa dia lebih menarik daripada yang dia kira. Dia melihat pakaian Eugene yang terlihat kasar. Mengatakan bahwa dia mengira dia adalah seorang satria. Dia mendengar bahwa dia membunuh sekitar 5 perampok. Dan mungkin dia mencoba memperbaiki citranya dengan berpartisipasi dalam raid dungeon. Tetapi dia tidak tahu apakah ada alasan untuk membiarkannya. Eugene mengatakan bahwa itu karena ini adalah tawaran. Kamara memintanya untuk menjelaskan. Eugene memberitahunya bahwa untuk imbalan membuka dungeon, dia hanya akan mengambil 100 perak dan setengah dari loot, tidak termasuk batu mana. Kamara mengatakan bahwa itu benar-benar tawaran yang bagus, tetapi itulah yang dia anggap mencurigakan. Pasti dia menyadari bahwa itu sangat sedikit untuk diminta mengingat keadaan ekonomi saat ini. Eugene bertanya apakah dia menyukainya atau tidak, tetapi bukan dia yang terpojok saat ini. Jadi tergantung dia untuk memutuskan apakah kamu sudah menonton sampai akhir. Komentar Pa untuk kasih tahu aku, subscribe untuk lebih banyak video kayak gini. Tinggalkan like atau komentar untuk bantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.